Selanjutnya, pemupukan saat sering turun hujan. Saat curah hujan tinggi, sebaiknya pemupukan dilakukan dengan cara disemprot, ditugal, atau ditabur. Selanjutnya, pemupukan saat kemarau. Sebaliknya, saat cuaca kering, pemberian pupuk sebaliknya dilakukan dengan cara dilarutkan ke air, kemudian dikocorkan dan disemprot. Likat kuning atau yellow trap. Pengendalian hama terpadu adalah pengendalian yang dilakukan untuk menekan penggunaan pestisida sintetik di pertanaman. Ada manfaat perekat likat kuning. Manfaat utama perekat warna ini adalah untuk monitoring keberadaan hama di sekitar tanaman. Perekat likat kuning mampu mengendalikan beberapa hama yang sering muncul di tanaman, seperti lalat buah, wereng, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, pembungkusan buah. Kegiatan membungkus buah saat masih di pohon untuk melindungi buah tersebut dari serangan hama yang dapat merusak kualitas buah. Hama tanaman sendiri merupakan salah satu jenis organisme pengganggu tanaman atau OPT yang karena aktivitasnya dapat merusak tanaman dan menyebabkan kerugian pada tanaman serangan. Hama dikategorikan sebagai organisme pengganggu tanaman memiliki ciri-ciri antara lain. Pertama, ukuran hama yang relatif lebih besar dari mikroorganisme dapat dilihat langsung dengan mata. 2. Berasal dari golongan Avertebrata hama atau serangga. Selanjutnya, hama merusak bagian dari tanaman yang menyebabkan bagian tanaman hilang atau berlubang. Metode stres air atau biasa disebut dengan puasa air merupakan perlakuan pada tanaman dengan cara disiram air yang banyak, disiram kemudian dibiarkan tanpa disiram dalam rentang waktu tertentu, dan disiram kembali saat tanaman tampak layu. Dalam melakukan stres air ini ada cara-cara tertentu di mana hal tersebut yang harus dilakukan dengan baik dan benar agar metode ini dapat berhasil. Ada beberapa syarat tanaman yang akan diberi perlakuan stres air adalah: 1. Manfaat utama perangkap warna ini adalah untuk monitoring keberadaan hama di sekitar tanaman. Kondisi tanaman sedang dorman atau tidak ada pertunasan atau pupus baru, atau bisa dilihat semua daun tampak sudah tua. Bersihkan atau
memangkas daun-daun. Jika tanaman yang akan diberi perlakuan setes air tidak memenuhi syarat seperti tanaman yang memiliki daun yang masih muda, batangnya masih hijau, maka proses pembuahan akan gagal dan dapat merusak tanaman. Selanjutnya, hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan merupakan sekumpulan senyawa organik bukan hara atau nutrien, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan, yang dalam kadar sangat kecil maupun mampu menimbulkan tanggapan secara biokimia, biologis, dan morfologis untuk mendorong, menghambat, atau mengubah pertumbuhan. Hormon sendiri menggunakan analogi fungsi hormon pada hewan. Selanjutnya, ZPT atau zat pengatur tumbuh. ZPT merupakan sekumpulan senyawa organik, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia. Zat pengatur tubuh dalam kadar yang sangat sedikit mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia. ZPT mempunyai dua fungsi, yaitu memacu dan menghambat, atau secara kualitatif mengubah pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Selanjutnya, pemangkasan. ZPT merupakan sekumpulan senyawa organik, baik yang terbentuk secara alami maupun buatan manusia. Zat pengatur tumbuh dalam kadar yang sangat sedikit mampu memberikan efek atau reaksi secara biokimia maupun mempengaruhi pertumbuhan, perkembangan, maupun pergerakan teknis tanaman dengan cara memacu. Selanjutnya, pelukaan dan pengerokan. Pelukaan dan pengerokan merupakan salah satu teknik konvensional yang kerap digunakan untuk merangsang pembangunan tanaman, terutama tanaman buah dalam pot alias tabulam pot. Selanjutnya, penjarangan buah. Membuang buah dengan jumlah dan kriteria tertentu serta mempertahankan yang lain pada prinsipnya merupakan teknik penjarangan. Penjarangan buah dapat meningkatkan ukuran buah dan kualitas buahnya, mengurangi kerusakan cabang, mendukung vigor pohon, mengurangi fluktuasi produksi, dan mempermudah pengendalian hama dan penyakit tanaman. Ada beberapa tahapan penjaringan buah sebagai berikut. Pertama, lakukan penjaringan buah saat buah masih kecil. Yang kedua, buang buah yang berukuran kecil, tidak sehat, atau terserong OPT dan abnormal. 3. Pilih 1 atau 2 buah per malai atau aruminas dan sejenisnya.
Kan setiap kegiatan penjaringan buah yang dilaksanakan. Akibat buah terlalu lebat, ukuran buah kecil, mutu buah kurang baik, cabang dan ranting banyak patah, atau terutama jika saat cuaca ekstrim dan angin kencang. Pohon malas berbuah. Pohon merana. Ada kelebihan melakukan teknik penjarangan buah, yaitu 1. Ukuran buah lebih besar, walaupun jumlahnya tidak banyak. 2. Mutu buah lebih baik, karena masing-masing buah mendapatkan ruang tumbuh lebih baik. 3. Pola produksi menjadi lebih stabil. 4. Pohon pasti lebih sehat, karena dengan pengurangan jumlah buah menjadikan karbohidrat yang tersedia pada ranting untuk mendukung pertumbuhan vegetatif lebih banyak, sehingga pohon akar terhindar dari efek kelelahan. Sekian materi dan penjelasannya. Sampai ketemu selanjutnya. Terima kasih.